Artinya apa? Pernyataan pendapat orang-orang Wahabi yang sedikit-sedikit mungkar, gak ada dalil, itu sama sekali tidak benar, dan itu berangkat dari kebodohan. Dia gak pernah ngaji Sahih Bukhari, gak pernah ngaji Sahih Muslim. Ya paling yang dipelajari ya cuma beberapa buah hadis saja. Karena di kitab-kitab hadis keterangannya jelas. Dan saya lanjutkan ke pertanyaan kedua. Membaca tahlil. Ada amaliyah di masyarakat, yaitu membaca tahlil dan dilanjutkan mengirim doa kepada yang sudah meninggal, dikhususkan di malam Jumat. Nah, menurut Ustadz saya dulu di Salafi Wahabi, itu perbuatan yang bid'ah, perbuatan yang sesat, dan gak ada dalilnya, gak ada dasarnya menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ingin saya tanyakan ke Kiai, apakah benar klaim mereka Salafi Wahabi yang menyatakan amalan ini, tahlil dan mengirim doa khusus kepada yang meninggal di malam Jumat, apakah benar-benar bid'ah atau apakah ada dasarnya menurut Al-Quran dan As-Sunnah? Terima kasih Kiai. Tradisi baca tahlil pada malam Jumat yang dibid'ahkan, katanya agak ada dalil. Tahlil itu artinya mendoakan orang mati. Mendoakan orang mati ini anjuran Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Adapun orang-orang yang datang sesudah mereka, generasi pendahulu, orang yang masih hidup setelah generasi sebelumnya meninggal, yaquluna, mereka senantiasa berdoa, berkata, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Nah, ini artinya apa? Di dalam ayat ini Allah memberikan pujian kepada generasi penerus yang mendoakan ampunan bagi generasi pendahulunya. Berarti kalau begitu, karena ini memberikan pujian, berarti perbuatan ini dianjurkan. Mendoakan generasi pendahulu adalah anjuran di dalam Al-Quran bagi generasi penerus. Jadi generasi penerus ini dianjurkan memang mendoakan generasi pendahulu. Nah, ini mendoakannya kapan? Mendoakan generasi pendahulu. Di dalam ayat ini menggunakan lafadz yaquluna, menggunakan kalimat ya, lafadz yaquluna. Yaquluna ini kata anak pondok merupakan bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu punya makna, kata para ulama, makna fi'il mudhari' itu istimrar tajaddudi, terus menerus dan selalu dilakukan. Nah, ini artinya apa? Motivasi, spirit, anjuran mendoakan generasi pendahulu itu sifatnya terus menerus dan selalu dilakukan. Apakah malam Kamis, malam Sabtu, atau malam apa, terserah, terus menerus. Itu tahlilan. Nah, itu biasanya orang Salafi tanya lagi, Pak Kiai, itu kan mendoakan. Terus, kalau tahlilan itu kan ada zikirnya, ada bacaan zikir. Loh, membaca zikir untuk orang mati itu proses doa memang. Sebelum berdoa kita baca zikir dulu. Dan itu gak masalah. Mengapa gak masalah? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati itu bukan ulama Jawa, bukan kiai Madura, bukan tuan guru di Aceh, bukan tuan guru di Pekanbaru, bukan tuan guru di Lombok, Nusa Tenggara Barat, ya. Bukan, ya pokoknya bukan sini. Siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati adalah baginda Rasulullah SAW.
Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadisnya hasan atau sahih dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an. Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma mautihi. Kami pergi menyertai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman Sa'd bin Mu'adz pada hari beliau meninggal dunia. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah baginda Rasulullah SAW mensolatkan jenazahnya, lalu jenazahnya saat itu dikubur, lalu kuburnya ditutup rata dengan tanah, jalasa Rasulullah SAW fawqa qabri. Rasulullah masih duduk di atas kuburannya. Faqal subhanallah tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang panjang, waktu yang lama. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat juga baca subhanallah. Setelah lama thumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah baca Allahu akbar. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat baca Allahu akbar. Dalam satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah. Falamman sharafa, setelah lama baca zikir bersama para, ini zikir bersama ini. Setelah lama baca zikir, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma laka tusabbih fatukabbir?" Hai Rasulullah, mengapa engkau baca subhanallah lalu baca Allahu akbar? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis salih qabruhu." Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dihimpit oleh kuburannya, benar-benar dijepit oleh kuburannya. Karena itu Rasulullah membacakan zikir hatta farrajahullahu an, hingga Allah melepaskannya dari jepitan atau himpitan kubur. Nah, berdasarkan hadis ini, zikir yang kita baca untuk orang yang meninggal itu tidak sia-sia, tetapi bermanfaat. Ini dalilnya tahlil, dan masih banyak sebenarnya dalil-dalil tahlil, dalil-dalil zikir bersama. Ini banyak. Artinya apa? Tradisi tahlilan pada malam Jumat itu tidak melanggar syariat. Tetapi itu itu memang dianjurkan. Mengapa? Karena mendoakan orang mati dianjurkan. Ada yang bertanya, kenapa kok malam Jumat? Loh, ya kita ini gak cuma malam Jumat, kadang tiap malam kita tahlil. Bukan hanya malam Jumat. Cuma kita ini malam Jumat. Mengapa? Biar kita ini istiqamah. Karena memang di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim ya. Jadi memang amal yang paling disenangi oleh Allah itu ahabbul a'mal ilallah mada wa ma'alaihi sahibuhu. Amal yang paling disenangi oleh Allah yang rutin dilakukan. Itu bisa rutin dilakukan itu kalau waktunya ditentukan. Misalnya tiap malam Jumat. Itu bisa rutin. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari banyak hal-hal yang ditentukan waktunya. Misalnya kalau kita sekolah SMP, sekolah SD, ujiannya tiap 3 bulan sekali. Loh kenapa kok tiap 3 bulan? Ya biar dilakukan. Kalau gak ditentukan nanti ditinggalkan, gak ada ujian. Itu biar istiqomah aja sebenarnya. Biar mudawamah, biar kita ini rutin melakukan. Apalagi malam Jumat, ini termasuk amal yang doa cepat dikabulkan oleh Allah. Tambah mantap ini, tambah yakin. Karenanya masalah tahlil ini tetap kita laksanakan, karena itu memang ada dalilnya. Bagaimana Mas Arief, apakah dalil para ulama kita ini bisa difahami? Ya, alhamdulillah saya bisa memahami. Setelah sebelumnya saya beranggapan bahwa ini sebuah ritual yang aneh, ritual yang tidak ada dasarnya, ritual yang cuma buat-buatan masyarakat begitu. Jadi setelah penjelasan Kiai, alhamdulillah jadi saya terbuka pemikirannya. Tapi ada satu ingin saya tanyakan lagi ya, berkaitan yang tahlilan tadi sama mendoakan bagi yang meninggal di malam Jumat. Ustadz saya pernah bilang ke saya, mengkhususkan merutinkan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah bid'ah yang mungkar, yang sesat begitu. Dan ini kan dilakukan di malam Jumat.
Jadi ingin saya tanyakan apakah benar itu pernyataan Ustadz saya itu yang di Salafi? Bagaimana Kiai? Merutinkan amalan pada malam tertentu, misalnya malam Jumat, itu amal baik, itu bid'ah yang mungkar. Gak benar sama sekali. Mengapa menentukan waktu-waktu tertentu untuk melakukan amal soleh agar tujuannya istiqomah, itu tidak apa-apa. Mana dasarnya? Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadisnya Bilal ya. Sayyidina Bilal itu ditanya oleh Rasulullah SAW tentang, ya Bilal, apa amalan kamu yang paling kamu harapkan? Arja amalin, amil tahu. Fa inni sami'tu duffana 'alaika fil jannah. Karena aku mendengar suara kedua sandalmu di surga. Amalan yang paling kamu harapkan itu apa? Kata Sayyidina Bilal di dalam hadis itu, bahwa Bilal ini setiap kali berwudu menunaikan sholat. Setiap berwudu pasti dilanjutkan dengan sholat. Nah, berdasarkan hadis ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, berarti merutinkan amal pada waktu-waktu tertentu itu tidak apa-apa. Contohnya seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Bilal. Dan ini banyak lagi di dalam hadis Bukhari Muslim ya. Ada sahabat yang menjadi imam di Masjid Quba, hadis riwayat Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ada seorang imam itu. Kalau orang ini menjadi imam, setiap rakaat sebelum membaca surat didahulukan dengan membaca surat Al-Ikhlas. Rakaat pertama habis Fatihah baca surat Ikhlas. Setelah itu baca surat lain. Rakaat kedua baca surat Ikhlas lagi. Setelah itu baca surat lain. Akhirnya jamaahnya protes. Ini kamu ini gak ikut Rasulullah. Rasulullah gak seperti ini. Kamu baca surat Ikhlas sajalah. Jangan 2 surat begitu. Karena Rasulullah biasanya 1 surat. Atau baca yang lain jangan pakai surat Ikhlas. Kata sahabat ini, kalau kalian suka saya menjadi imam, yaitu cara saya. Kalau kalian gak suka dengan cara saya, ya udah, saya berhenti jadi imam. Nah, jamaahnya keberatan kalau bukan beliau yang menjadi imam. Mengapa? Karena beliau orang yang ditokohkan di daerah Masjid Quba. Ketika Rasulullah SAW datang ke Masjid Quba, jamaahnya laporan. Ini gimana Rasulullah, imam kita ini kok rutin baca ini dalam dalam sholat, bukan malam Jumat ini, setiap sholat. Akhirnya apa? Oleh Rasulullah ditanya, kenapa? Tanyakan dia. Kenapa dia itu kok baca surat Ikhlas terus? Lalu kata laki-laki tersebut, ya Rasulullah, inni wahibbuha. Rasulullah, saya ini senang pada surat Ikhlas. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah merespon, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Rasa senang kamu pada surat Al-Ikhlas sehingga membaca di dalam tiap rakaat itu akan menyebabkan kamu masuk surga. Nah, ini artinya apa? Sahabat ini membaca sesuatu secara rutin tanpa ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Ternyata tidak mungkar. Rasulullah gak bilang, loh kamu kok rutin begitu? Mungkar kamu. Artinya apa? Pernyataan, pendapat orang-orang Wahabi yang sedikit-sedikit mungkar, gak ada dalil, itu sama sekali tidak benar dan itu berangkat dari kebodohan. Dia gak pernah ngaji Sahih Bukhari, gak pernah ngaji Sahih Muslim. Ya paling yang dipelajari ya cuma beberapa buah hadis saja. Karena di kitab-kitab hadis keterangannya jelas. Apa itu yang ditanyakannya? Iya Kiai, itu yang saya tanyakan itu Kiai, benar sekali. Jadi ya, berarti kesimpulannya dari yang pertanyaan nomor 2 saya kurang ilmu Kiai. Saya sangat kurang ilmu, sangat kurang referensi dan saya berguru kepada orang yang salah. Jadi guru saya dulu, ustadz saya di Salafi Wahabi berarti termasuk juga ustadz dalam tanda kutip yang kurang referensi dibandingkan guru kita Kiai Idrus Ramli.